Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya ya. Kita lanjutkan materi kuliah kita terkait dengan pemodelan. Jadi untuk pemodelan transportasi ini sebenarnya sesuai dengan materi sebelumnya. Jadi kalau materi sebelumnya itu berbicara terkait dengan tata guna lahan, ya. Maka sekarang ini kita mau membicarakan terkait dengan pemodelan dalam transportasi terkait dengan tata guna lahan yang ada, ya. Jadi kalau kita lihat ya di dalam pemodelan transportasi itu aspek tata guna lahan itu sangat berpengaruh, ya, signifikan. Contoh, orang kalau mengadakan perjalanan atau transportasi itu karena apa biasanya? Pertama karena apa? Kira-kira kamu tanda karena apa? Orang melakukan perjalanan keluar rumah karena apa? Halo, ada yang tahu? Satu, karena apa? Ernest? Pengen beli barang, Pak. Ingin beli barang, belanja, ya, oke. Kedua, karena apa? Haryoti? Mau berwisata, Pak. Wisata, oke. Sosial? Iya, Pak. Ya. Mau berwisata, Pak. Berwisata, oke. Kemudian belanja. Terus apa lagi? Kamu kalau Kerja. kerja, ya. Terus apa lagi? Kerja apa lagi? Jadi yang ya sekolah, ya, yang penting itu juga sekolah, ya. Artinya apa? Artinya sangat tergantung dari penataan guna lahannya, ya. Jadi kalau rumah maka dia sifatnya adalah membangkitkan perjalanan. Kasih tak kurang ajar. Kuliah Pak Wahyu dulu. Ya. Jadi kalau untuk rumah maka dia sifatnya membangkitkan perjalanan. Kalau dia untuk keperluan belajar, sekolah, kemudian ke mall, itu dia sifatnya tarikan namanya. Ya. Nah, ada di dalam pemodelan transportasi itu terkait dengan kita menghitung berapa jumlah trip perjalanan orang yang keluar rumah, ya, dari satu zona pemukiman atau dia yang tertarik pada suatu zona tertentu. Jadi begitu, ya. Jadi ada kalau di pemodelan transportasi itu ada 4-step model namanya. Jadi 4 langkah pemodelan. Pemodelan pertama itu adalah trip generasi, pemodelan kedua adalah trip distribusi, ketiga adalah trip assignment, keempat ada modal split. Nanti keempat-empatnya kita akan pelajari sama-sama, tapi mungkin tidak terlalu dalam begitu, ya. Seperti yang penting kita tahu gitu, ya, apa yang bisa model yang kita pakai di situ. Untuk lebih detailnya nanti di semester 8 ada mata kuliah terkait dengan fasilitas transportasi penumpang dan barang. Nanti ada di situ. Ya, kalau di S2 ada lagi nanti mata kuliah terkait dengan pemodelan. Itu nanti lebih detail lagi. Nah, jadi kenapa kok dimodelkan itu, ya? Karena kita ingin mendapatkan satu bentuk yang kira-kira sama gitu, ya, tapi kita sederhanakan, ya, kita sederhanakan. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung satu jumlah sampel gitu, populasi yang besar, kita mau sensus, kayak kalau kita mau survei kalau setiap penduduk kita survei, namanya sensus. Tapi kalau misalnya kita hanya ingin dapatkan yang kira-kira mewakili dari misalnya 1 juta penduduk misal gitu, nah itu berapa sampel, nah itu kita modelkan nanti, ya. Kita ambil sampel yang kecil, kemudian kita coba untuk modelkan, sebenarnya kita tahu hubungan antara variabel yang kita modelkan tadi. Jadi upaya manusia untuk meniru dunia nyata, ya, itu tadi pemodelan. Contoh ada model fisik, jadi membuat maket, kolam, gelombang, volume, arus, ya.
Kemudian model matematis itu yang pendekatan dengan menggunakan rumus-rumus deterministik atau pendekatan statistik, numerik, stokastik. Ya, jadi nanti di pemodern transportasi lebih banyak ke model matematis atau pendekatan statistik. Ya, ini adalah pemodelan. Ya, kemudian di dalam pemodelan transportasi itu kita juga mengenal ada pembagian zona. Ya tadi, jadi batas zona itu yang paling kecil adalah kelurahan, ya bisa kelurahan. Nanti batas zona itu yang paling kecil bisa kelurahan. Pak, kalau nggak RT RW, nanti terlalu kecil ya. Biasanya kelurahan. Kalau dalam satu kota kita modelkan sebenarnya ada kelurahan. Kemudian yang agak besar lagi kecamatan. Kemudian batas kabupaten, administrasi kabupaten. Kemudian juga batas provinsi bisa begitu. Jadi tergantung dari skala atau besaran kegiatan yang kita amati, gitu, sehingga pemodelan itu kita sesuaikan dengan yang ada. Contoh, kalau misalnya kita mau memodelkan berapa sih jumlah penumpang yang dulu dia menggunakan moda angkutan pribadi misalnya gitu, yang berpindah ke MRT misalnya gitu. Nah, tentunya nanti modelnya adalah atau begini, berapa orang yang dari misalnya dari ke matriks asal tujuan gitu ya. Kita bisa memodelkan itu berdasarkan batas wilayah kelurahan yang paling kecil, kemudian kecamatan atau kabupaten gitu ya, atau provinsi bahkan gitu. Nah, misalnya tadi ya, kita mau menghitung demand-nya misalnya untuk kereta api atau MRT misalnya, atau kalau misalnya MRT kan di dalam perkotaan. Kalau misalnya antar provinsi misalnya kereta cepat misalnya gitu. Nah, itu bisa kita modelkan matriks asal tujuannya berdasarkan bisa berdasarkan batas kabupaten provinsi ya. Nah, ini contoh. Ada yang namanya kalau di dalam satu batas atau di dalam elemen untuk pemodelan transportasi itu ada namanya sentroid. Sentroid itu biasanya adalah pusat kabupaten atau pusat kotanya ya. Nah, contoh misalnya begini, ini kira-kira Kabupaten Pasuruan di mana pusat kabupatennya. Nah, itu menjadi sentroidnya. Kemudian ada node itu titik-titiknya. Biasanya titik-titik simpul di jaringan transportasi, kita sebut di simpang gitu ya. Node itu kita sebut. Kemudian ada sentroid konektor. Jadi dari pusat kotanya tadi ke node yang terdekat itu dihubungkan dengan sentroid konektor, ada link. Nah, link itu adalah jalannya itu, jaringan jalannya. Ya, gitu. Nah, minimal ada begini, ada node, ada sentroidnya, ada linknya, ya. Itu yang kita harus tahu. Kemudian ada tipe pergerakan dalam wilayah studi. Ada yang dia pergerakan dari eksternal ke eksternal, dia through traffic. Jadi dia hanya melewati kota tersebut, itu kita sebut eksternal ke eksternal. Ya, biasanya kalau kita memodelkan untuk jalan lingkar misalnya gitu ya, mau bangun jalan lingkar, maka yang kita modelkan adalah pergerakan yang dia through traffic ya. Jadi berapa perjalanan orang yang dari misalnya dari zona ini ada A, B, C misalnya gitu ya, kemudian dia melewati kota B, itu dia lewat jalan lingkar, maka berapa yang dari A ke C, itu yang kita modelkan, yang nanti dia bisa melewati jalan lingkar yang di kota B itu, atau dia melewati tengah kota misalnya gitu. Nah, berarti yang kita modelkan adalah eksternal ke eksternal ya, eksternal ke eksternal. Nah, kemudian ada internal ke eksternal atau sebaliknya ya, eksternal ke internal. Nah, ini yang inbound outbound-nya. Salah satu zona asal tujuan berada di luar daerah kajian. Jadi kalau di dalam salah satunya berada di luar daerah kajian, kita internal eksternal atau eksternal eksternal. Kalau internal itu di dalam daerah kajiannya sendiri, atau interzona. Interzona itu di dalam zona, di dalam asal tujuan, di dalam satu zona itu ya. Biasanya kita nihilkan, kita nolkan kalau di intrazona, di dalam intrazona, karena pergerakan yang di intrazona itu agak susah untuk dia bisa kita modelkan begitu. Berapa jumlah yang misalnya perjalanan orang dari Keputih ke Keputih tok misalnya gitu. Nah, itu kita biasanya tidak modelkan ya, kecuali kalau di dalam Keputih itu ada, kita bagi lagi misalnya gitu ya, lebih kecil lagi misalnya ada RT RW gitu, tergantung skala kita, skala pemodelan kita ya.
Jadi kalau misalnya kita mau modelkan pergerakan kita rencanakan misal gitu ya, dari Keputi ke arah Surabaya Barat misal gitu ya. Nah, dia pakai misalnya menggunakan bis Surabaya misal gitu ya, misal ya. Kita tentunya tidak bisa memodelkan yang dari Keputi ke Keputi karena sepanjang tidak ada halte yang dia ke Keputi ya, maka kita tidak bisa. Jadi kita harus rencanakan di mana kira-kira pergerakan orang itu yang paling dominan begitu yang akan terjadi gitu ya. Kemampuan orang berjalan itu ke halte itu kurang lebih 300 meter. Jadi biasanya kita akan bunderi gitu ya, atau 400 500 meter ya. Kita coba untuk buat lingkarannya, batas-batasnya itu, sehingga penetapan halte itu biasanya berdasarkan dari lingkaran yang ada tadi. Ya, 500. Artinya orang ketika dia berjalan lebih besar dari 500 meter itu sudah agak males gitu ya. Nah, apalagi di Indonesia ya, yang dia tidak mungkin sarana pedestriannya kurang bagus misalnya gitu ya, maka akan susah kalau kita memodelkan misalnya perencanaan halte itu dari 300 ke 300 atau 500 ke 500, misalnya 300 atau 200 gitu. Nah, oke, itu ya contohnya gitu. Jadi ada pergerakan eksternal, ada internal eksternal, ada internal di dalam zona tujuan, di dalam zonanya tadi, ada intrazona. Jadi ini gambarannya ya, eksternal ke eksternal ke internal ke eksternal bodoh. Nah, kemudian internal ke internal dalam satu batas kajiannya itu ada intrazona, itu di dalam zonanya itu sendiri pergerakannya ya. Ini agak susah kalau kita modelkan di dalam zonanya segini ya. Ada 4 tahap pemodelan. Ada namanya trip generasi, ada trip distribusi, ada modal split, ada trip assignment. Nanti kita lihat satu-satu ya, satu-satu. Yang pertama mungkin minggu ini kita sampai ke trip generasi dulu ya. Trip generasi itu apa sih sebenarnya? Trip generasi itu adalah, jadi ini secara umum dulu ya. Trip generasi itu adalah memodelkan jumlah perjalanan atau trip dari satu zona, baik itu yang keluar ataupun yang dia tertarik masuk. Ya, berarti ada zona yang dia merupakan trip production, bangkitan sifatnya. Kemudian ada juga zona yang sifatnya tarikan. Ya, kalau ini tarikan namanya, ya ini tarikan. Kemudian yang ini adalah bangkitan. Kemarin saya sudah jelaskan apa itu bangkitan dan tarikan secara umum ya. Rumah, berbasis rumah atau apartemen, maka itu adalah pemodelan zona untuk bangkitan dan tarikan. Ada yang tahu? Bangkitan, Pak. Benar, trip production ya, bangkitan perjalanan. Kalau mall, sekolah, rumah sakit ya, itu adalah bentuk ada tarikan. Ya, dia menarik perjalanan ke dalam kegiatan itu. Walaupun sebenarnya nanti ada dia keluar juga, ya toh, kalau dia sudah bekerja di situ, kemudian dia pulang kan dia keluar. Tapi yang penting di situ adalah tarikannya yang dilihat. Jadi nanti variabel yang mempengaruhi dari tarikan itu nanti dilihat apa saja variabelnya yang mempengaruhi perjalanan orang keluar rumah atau perjalanan orang yang masuk. Itu trip generasi ya. Kemudian trip distribusi itu apa? Trip distribusi itu kalau misalnya dia dari zona I ke J, ada zonanya itu banyak ya. Ada I, J, K, L, M, N, O, P, Q begitu ya. Maka I ke J itu berapa? Itu namanya trip distribusi. Atau I ke K, I ke mana gitu ya. Nah, itu kalau yang generasi itu hanya tahu jumlahnya saja, tapi tanpa tahu tujuannya. Ya, tanpa tahu tujuannya. Maka itu trip generasi. Kalau dengan tahu tujuannya kemana, kemudian outputnya adalah matrik asal tujuan, maka itu kita sebut sebagai trip distribusi. Nanti ada pemodelan terkait dengan trip distribusi tersebut. Nah, kemudian ada modal split. Nah, modal split itu ini tadi yang ke zona J tadi, itu dia menggunakan modanya apa? Dia bisa menggunakan angkutan umum atau dia bisa menggunakan moda angkutan pribadi misalnya gitu. Ya, misalnya gitu. Nah, modal split itu biasanya berguna ketika kita mau memodelkan untuk misalnya berapa kira-kira demand-nya orang yang mau berpindah ke tadi ya, ke busway. Jadi
mobil penumpang atau sepeda motor, dia mau pindah itu berapa orang, itu kita sebut trip modal split. Ya, jadi ini dia menggunakan moda apa? Itu modal split. Ya. Kemudian ada trip assignment. Nah, trip assignment itu dia dari I ke J dia menggunakan jalur yang mana atau dia menggunakan jalan mana? Gitu. Apakah dia pakai jalan tol? Atau dia cukup jalan arteri yang biasa? Apakah dia menggunakan jalan lingkar? Atau cukup jalan kolektor yang sudah ada itu, misal gitu, jalan raya, jalan umum yang ada, misalnya begitu. Jadi ada pembagian lewat mana gitu ya, itu trip assignment. Nah, trip assignment itu berguna ketika kita mau memodelkan berapa sih demand-nya orang yang mau lewat jalan tol, misal kita mau bangun jalan tol. Nah, itu dia pakai trip assignment modelannya. Ya. Nah, kenapa kok 4 tahap? Kalau misalnya kita lihat tahap ini, berarti ini ada sequence, ada tahapan, ada urutannya. Memang benar ada urutannya. Jadi kalau misalnya pertama itu trip generasi dulu, distribusi baru, kemudian kita bisa tahu modal split atau trip assignment. Setelah trip generasi atau distribusi ini, misalnya untuk modal split atau assignment bisa berbeda, gitu ya. Maksudnya bisa jenis sendiri, ya. Yang penting trip generasi sama distribusinya harus dilalui dulu. Ya, harus ada begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini tadi terkait dengan trip generasi, ada trip production sama traction. Oke, sebentar, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Kita lanjutkan. Nah, untuk trip production sama traction, kita biasa menggunakan model metodologinya dengan metode ya, regresi linear atau multiple regresi linear. Halo? Jadi Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa menggunakan pemodelan atau persamaan regresi. Ya, regresi itu bisa regresi linear biasa atau regresi linear berganda atau multiple linear regresi. Ya, jadi variabel X-nya bisa banyak. Kemarin saya sudah pernah terangkan bagaimana membuat atau memunculkan perumusan terkait dengan atau function terkait dengan multiple linear regresi. Ya, bisa pakai toolkit yang add-on itu, ya, yang di Excel nanti di option Anda add-ins, kemudian nanti toolkitnya kamu analysis toolpath yang mau klik, kemudian kamu install. Kalau sudah diinstal, nanti di menu data akan muncul regresinya tadi, ya. Oke, kemudian ada juga menggunakan kategori analisis atau cross classification. Jadi masing-masing variabel tadi itu dibedakan menjadi beberapa kriteria, ya, nanti kita akan lihat ya. Nah, ini contoh analisis trip generasi, ya. Misal ini ya, di satu daerah, ya, kita sebut ada kabupaten 1 sampai 10, kabupaten 1 sampai 10 ini berdasarkan data data BPS, ya, statistik dalam angka, ya. Misalnya provinsi Jawa Timur dalam angka, atau provinsi kabupaten 1, 2, 3, berarti kan ini batasannya kan, lokasinya kan bisa provinsi, ya, kabupaten. Nah, kemudian populasi didapatkan, ya, dari data yang ada tadi kita mendapatkan untuk tahun 2008, ya, ini contoh aja ya, kabupaten 1 jumlah penduduknya ada 500.000 jiwa. Kemudian ada data bangkitan perjalanan. Data bangkitan perjalanan ini bisa kita dapatkan dari data survei yang telah kita lakukan, ya, sebanyak misalnya di situ 500 per hari, misalnya begitu, ya. Kemudian ini ada PDRB. PDRB itu produk domestik regional bruto, salah satu tolak ukur tingkat atau perekonomian dari satu wilayah, ya, itu kita menyebut PDRB. PDRB itu ada 2 nilainya, ya, konstan sama harga berlaku. Mana yang dipakai? Yang dipakai adalah PDRB nilai konstan, ya, nilai konstan terhadap satu nilai tertentu yang biasanya dilakukan pada saat sensus penduduk, ya. Nah, itu nilai PDRB. Jadi PDRB yang dimaksud di sini
itu adalah PDRB harga konstan ya, bukan berlaku. Karena ada dua. Kenapa kok PDRB harga berlaku ya? Harga konstan dipakai berlaku. Biasanya PDRB harga berlaku itu lebih besar daripada harga konstan. Nah, cenderung kalau kita pakai harga konstan, harga berlaku itu nanti garisnya itu dia mungkin tidak bisa kita linearkan ya. Dia akan cenderung untuk meningkat dan meningkatnya itu tidak lazim ya, seakan-akan gitu. Kalau dalam pemodelan transportasi itu kalau misalnya kita rencanakan sekian tahun ke depan itu terlalu optimis. Jadi moderat. Kalau moderat itu pakai harga konstan ya. PDRB yang ada itu adalah harga konstan ya, konstan kemana? Konstan terhadap nilai barang pada saat sensus dilakukan. Biasanya kan misalnya tahun 2000, 2010, 2020 kemarin kan ada sensus. Nah, sensus itu ya nanti outputnya salah satunya adalah mengeluarkan nilai PDRB dengan nilai harga konstan terhadap tahun itu. Jadi kalau misalnya tahun 2009 ada 2010, konstan itu konstan terhadap harga yang ada pada saat 2008 ya, nilai barang yang tidak ada evaluasi atau inflasi. Nah, beda kalau harga berlaku itu dia harga ketika saat itu ya. Intinya PDRB itu adalah nilai ekonomi atau tingkat perekonomian dari satu wilayah, kita bisa lihat dari ini. Jadi kalau misalnya di lokasi itu banyak industri ya, atau dia lumbung padi misalnya gitu ya, atau dia daerah yang subur bisa produksi gitu ya, maka biasanya PDRB juga tinggi ya. Sehingga kita kalau misalnya tidak banyak industri ya, daerah atau kabupaten, maka biasanya PDRB-nya juga tidak terlalu besar ya. Nah, terus apa hubungannya dengan tarikan perjalanan? Populasi, apa hubungannya dengan tarikan perjalanan? Kan begitu ya. Jadi kalau populasi penduduk, jumlah penduduk itu biasanya kita sejajarkan dengan data bangkitan ya. Perumahan ya, suatu perumahan di situ dia perumahan yang besar ya, tapi ternyata di lokasi itu tidak banyak orang yang keluar masuk di situ. Beda dengan perumahan-perumahan yang kecil-kecil ya, itu dia lebih banyak. Artinya begini, kenapa seperti itu? Karena jumlah penduduknya ya, lebih padat yang dia di pemukiman yang kecil tadi ya, perumahan yang kecil tadi, daripada yang perumahan yang besar misalnya gitu. Kalau perumahan besar mungkin dia investasi saja ya, sehingga tidak banyak orang yang keluar masuk di situ. Intinya lebih ke arah jumlah penduduknya ya, populasi itu menjadi bangkitan perjalanan identik dengan bangkitan. Sedangkan kalau PDRB identik dengan tarikan tadi, PDRB tadi kan semakin lokasinya itu sebenarnya Surabaya banyak mallnya misalnya gitu ya, tentunya tarikannya lebih besar daripada kalau misalnya di Lamongan misalnya gitu ya, contohin ya yang dandaan ya. Kalau di kota yang kira-kira kecil yang dia tidak banyak ininya gitu ya, mungkin tarikannya orang untuk dia keluar rumah itu lebih banyak yang di Surabaya daripada kalau yang dia di kota-kota yang mungkin mallnya jarang misalnya begitu ya. Nah, apa tolak ukurnya itu? Ya berarti kan perekonomiannya kan tinggi, bagus gitu ya. Nah, berarti dilihat dari PDRB-nya ya. Atau di lokasi yang di situ banyak pabrik, banyak industri, itu biasanya PDRB-nya juga tinggi ya. Karena PDRB itu disusun oleh 9 kalau nggak salah atau 7 gitu ya, komponen begitu, yang termasuk di dalamnya itu ada aspek transportasi, kemudian pertanian, perkebunan, jasa dan seterusnya gitu ya, yang menyumbang PDRB di satu wilayah. Ya, sehingga kita asumsikan menjadi variabel yang bisa mempengaruhi tarikan perjalanan dari zona tersebut. Gitu ya. Jadi ini satu sendiri ya. Ini satu kelompok sendiri, yang ini juga satu kelompok sendiri ya. Nah, kemudian
selain data ini ada data yang lain lagi, ya yang ini ya. Itu adalah data tahunan atau apa itu terkait dengan populasi dan PDRB gitu. Di Kabupaten 1, ini di Kabupaten 1 ya. Oke. Nah, sekarang ditanya berapakah bangkitan perjalanan zona 1 pada tahun 2020? Berapakah bangkitan perjalanan zona 1 pada tahun 2020? Nah, berarti bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu model yang ada di sini, baik itu populasi ataupun PDRB yang dia time series dengan per tahunnya, gitu ya. Harus tahu itu dulu. Baru kalau sudah tahu variabelnya atau rumusannya, kita masuk ke situ. Ya itu contoh ya. Berapa? Kalau misal gitu ya. Kalau ini kan 2008. Terus kan ditanya, bangkitannya tok di daerah di zona 1 ini pada tahun 2020 piro kan gitu. Nah, itu dengan trip generasi ya, dengan trip generasi kita modelkan. Oke. Kemudian model bangkitan perjalanan. Ada tujuannya menghasilkan model hubungan yang mengaitkan parameter fungsi lahan dengan jumlah pergerakan yang menuju dan meninggalkan suatu zona. Zona asal dan tujuan pergerakan biasanya dikenal dengan zona atau istilah trip end, ya, asal dan tujuan kan gitu ya, ke trip end. Kemudian menggunakan data berbasis zona untuk modelkan besaran pergerakan yang terjadi. Jadi tadi berbasis zona tadi bisa data terkait populasi, bisa PDRB atau data terkait misalnya kalau luasan lahan misalnya begitu, luasan lahan parkir misal gitu, atau kalau misalnya mall itu jumlah stand yang ada, kalau misalnya rumah sakit itu jumlah spesialis yang ada misalnya begitu ya. Itu jadi gitu ya. Kemudian trip end definition. Nah, tadi ya, rumah itu dia adalah zona bangkitan, ya. Kemudian tempat kerja ini tarikan, ya. Kemudian tempat kerja ini juga bisa bangkitan, bisa tarikan, sama sebenarnya. Tempat belanja bisa tarikan, bangkitan juga. Jadi kalau misalnya rumah tadi ke tempat kerja itu bisa menjadi bangkitan, tempat kerjanya jadi tarikan. Tapi kalau tempat kerja ke tempat belanja, tempat kerjanya bisa tarikan, bisa bangkitan. Kalau di sini ke tempat belanja begini berarti kira dia bangkitan, ya. Tempat belanjanya tarikan. Tapi kalau dari tempat belanja ke tempat kerja ini menjadi bangkitan, ini ya, kira-kira ya. Ini bisa paham ya? Maksudnya. Pertanyaan Pak. Silakan. Ya Pak. Yaitu ke yang tempat kerja ke rumah, bangkitannya tetap rumah ya Pak? Kalau tempat kerja ke rumah, sebentar ya. PowerPoint as virtual background. Coba ya, aku ini nggak PowerPoint virtual background, bisa nggak? Saya ya. Ya Pak. Ya Pak kan mau tak apa rek? Ya Pak. Jadi tadi kan Bapak menjelaskan yang rumah sebagai bangkitan, tempat kerja dan tempat belanja. Nah, tadi kan ada gambar tuh Pak yang dari tempat kerja ke rumah, panahnya itu yang tempat kerja tetap menjadi tarikan Pak, bukan jadi bangkitan. Seperti itu Pak. Ya, tempat kerja itu kalau dia ke mall, maka tempat kerjanya bisa jadi bangkitan. Itu maksudnya gitu. Ya. Ya Pak, tapi yang ke rumah kok tetap Pak. Yang tempat kerja ke rumah itu bangkitannya tetap rumah, bukan tempat kerja. Padahal kan asalnya dari tempat kerja. Asalnya dari tempat kerja. Ya, tapi bangkitannya rumah. Sing. Tempat. Itu Pak yang tadi yang gambar tadi persis. Ya, Ini mencoba versi beta. Yo. Ini kita ini. Oh iki ta. Ini lah. Iya Pak. Ya. Iya Pak.
Jadi ini ya ceritanya itu gini. Ini kalau ada zona rumah sama tempat kerja, maka kalau dia zonanya rumah tadi ini bisa menjadi bangkitan. Ya, ini bangkitan. Walaupun nanti, jadi kalau misal dia ke rumah ke tempat kerja gitu ya. Jadi rumah itu dia gini, rumah itu semua yang berbasis rumah ya, maka itu adalah zona bangkitan. Entah itu apartemen. Kalau hotel bagaimana? Hotel enggak, hotel itu dia tarikan. Karena dia tidak menetap di situ. Ya. Yang sifatnya menetap, rumah, apartemen, itu dia menjadi pusat bangkitan. Maka nanti kalau kita memodelkan bangkitan dari rumah, misalnya kita mau bangun pemukiman ya, atau bangun perumahan baru, misal gitu ya. Misal dari perumahan itu nanti berapa yang dia bisa membebani jalan, misal gitu ya, yang di sekitar situ. Nah, berarti kan kalau misalnya nanti terjadi kemacetan akibat pembangunan perumahan kita, berarti kita harus bertanggung jawab. Entah itu melebarkan jalan aksesnya, entah itu pengaturan jalan aksesnya, perambuan, misal gitu. Ya, maka itu menjadi kewenangan atau kewajiban dari pemilik kegiatan untuk melakukan pengelolaan terkait dengan dampak yang ada. Nah, itu contoh ya. Atau begini, mall misal gitu. Kita mau bangun mall, mall itu kan pusat tarikan, ya pusat tarikan. Maka kita tahu berapa tarikan yang terjadi, ya berapa tarikan yang terjadi dari pembangunan mall. Saya misalnya mall itu sekian lantai, misal gitu. Nah itu berapa tarikannya? Nah itu harus memodelkan dengan regenerasi dulu, ya. Kemudian baru setelah tahu sekian 1000 perjalanan misal gitu. Dari 1000 perjalanan itu dia akan membebani jalan mana saja, itu nanti akan tahu dari trip assignment-nya. Jadi seperti itu. Gitu. Nah, kalau ini ceritanya begitu. Jadi rumah ke tempat kerja ini sebagai tempat kerjanya, kalau misalnya tujuannya hanya ini ya. Nah, kecuali kalau yang di sini tempat kerja ke tempat belanja gitu. Nah, ini bisa dari bangkitan, ini tarikan. Kira-kira gitu ya. Tapi sebenarnya tetap aja bahwa tempat kerja itu menjadi pusat tarikan, bukan bangkitan. Tempat belanja menjadi pusat tarikan, itu bukan bangkitan. Nah, dalam hal ini kita bisa memodelkan dua hal, bisa tarikan, bisa bangkitan. Bisa yang dia misalnya mall itu ya, mall itu dia kalau misalnya tarikan yang kita lihat, ya tarikan yang kita lihat, maka berapa yang dia tertarik di mall itu pada saat mall itu buka toh, ya biasanya siapa aja yang tertarik? Pegawainya, karyawannya, kemudian pengunjungnya. Nah pengunjung itu kan kalau karyawan mungkin 1 jam sebelum mall dibuka, misalnya mall di 10, itu jam 9 dia sudah harus masuk. Berarti jam 9 itu mungkin akan banyak jumlah kendaraan yang akan membebani dan sekitarnya misalnya gitu, jam 10 misalnya gitu. Kemudian dia pun parkir itu juga kadang pengunjung itu ada yang seharian, ada yang cuma 1 jam 2 jam selesai pulang kan begitu. Ada tak misalnya mall buka jam 10 pulang jam 10 malam misalnya gitu. Kecuali kalau dia bekerja ya. Ya kalau pengunjung kan jarang toh. Kecuali kalau kita benar-benar sukanya ganja misalnya. Nah nanti dilihat gitu ya akumulasi parkirnya di situ. Jadi surveinya ada survei parkir di lokasi itu, gitu. Ya di tempat mall tadi. Walaupun nanti pada saat dia pulang dia juga membebani jalan juga. Nah nanti harus dimodelkan juga nanti. Kira-kira jam berapa orang itu yang paling banyak ya tadi jalan. Tapi sebenarnya yang ini bukan bangkitannya, tapi tarikannya kalau mall atau tempat kerja juga tarikan. Ya kalau rumah itu bangkitan pasti. Rumah. Semua yang zona berbasis rumah, semua zona yang berbasis rumah, maka itu menjadi pusat bangkitan, bukan tarikan. Itu ya. Berarti walaupun dia menjadi tempat tujuan akhir itu tetap bangkitan ya Pak ya? Misalnya ini kan dari tempat kerja ke rumah kan Pak, tapi tetap yang ke arah rumah itu tetap bangkitan. Iya. Jadi apapun. Iya. Oh iya. Masih tak nutup.
Itu ya. Terus Pak, mau tanya Pak, ya, kalau semisal rumah ke rumah gimana Pak? rumah ke rumah ya bangkitan ke pusat tarikan juga. Dianggap rumah ke rumah yang di awal itu bangkitannya, yang ini tarikan. Oke Pak. Memodelkannya ya wis pusat bangkitan. Kalau rumah ke rumah itu kan tarikan atau regenerasi itu adalah mengetahui jumlah perjalanan yang dia keluar atau berapa jumlah perjalanan yang dia tertarik gitu. Bisa itu. Ya. Nggak bingung toh ya. Saya tak terus sih ya, ben nggak bingung ya. Atau ben tambah bingung titik. Oke. Nah, ini ada zona D dan zona I ya, di mana ini adalah berbasis residensial itu pemukiman rumah ya, perumahan jadi seperti ini ya. Jadi bisa begini, 2 trip ends, 1 origin atau 1 destination. Yang di bawah, 2 attraction, ini 2 production ya. Nah, faktor yang mempengaruhi sekarang, yang penting ini, ya, yang penting ini. Jadi untuk faktor yang mempengaruhi untuk bangkitan, pergerakan, ya, untuk manusia adalah 1, pendapatan, pemilik, ini bangkitan ya, kepemilikan kendaraan, ukuran struktur rumah. Jadi misalnya ukuran atau struktur rumah tangga itu cuman ada ayah, ibu, gitu aja. Beda dengan kalau misalnya perumahan yang ditempati oleh pensiunan gitu, banyak anaknya banyak kan gitu, bahkan cucunya banyak kan begitu. Nah, misal di Perumdos itu kan banyak yang sampai pensiun misal gitu ya. Berarti di situ yang menghuni bukan hanya anaknya, tapi juga orang lain yang ikut di situ. Nah, ini ukuran struktur rumah tangganya itu menjadi penting. Ya, semakin banyak orang yang dia menghuni di satu rumah, kemungkinan besar perjalanan juga semakin tinggi. Ya, nilai lahan, kepadatan. Nilai lahan itu misalnya di lokasi yang di situ dekat dengan CBD misal gitu ya, nilainya tinggi. Tentunya kemungkinan orang akan melakukan perjalanan itu jauh lebih besar gitu ya, daripada kalau misalnya rumahnya itu jauh, misalnya nilainya kecil misalnya gitu. Ini contoh aja ya. Kemudian kepadatan penduduk, semakin padat maka semakin besar kemungkinan orang melakukan perjalanan. Aksesibilitas, semakin mudah orang melakukan perjalanan keluar, aksesnya bagus ya, maka kemungkinan orang untuk dia melakukan perjalanan juga semakin besar. Ini contoh faktor yang mempengaruhi bangkitan pergerakan. Sedangkan kalau tarikan tadi apa? Contohnya apa? Mall misalnya kita bangun mall ya. Maka luas lantai itu menjadi variabel atau yang bisa mempengaruhi jumlah orang mau. Misalnya begini, Indomaret satunya Superindo atau Alfamart satunya Alfamidi. Tentunya banyak orang yang menuju ke Alfamidi daripada ke Alfamart ya, karena luasan lantainya lebih besar misalnya begitu. Luas lahan parkirnya lebih lebar, bisa bagus gitu. Kemudian jumlah lapangan pekerjaannya ya, tadi mall semakin banyak stand yang dibuka di situ, orang yang bekerja di situ juga semakin besar, sehingga perjalanan ke tempat tersebut juga semakin banyak dan gitu ya. Aksesibilitas, tingkat perekonomian. Nah, tingkat ekonomi tadi bisa dilihat dari PDRB tadi. Jadi kalau PDRB dibagi jumlah penduduk namanya PDRB per kapita income. Per kapita income-nya Surabaya berapa? Sekarang sekitar
45 jutaan. Ya. Jadi PDRB-nya Kota Surabaya, pendapatan Kota Surabaya tadi dikumpulkan, kemudian dibagi dengan jumlah penduduknya Kota Surabaya, itu kurang lebih 4-5 jutaan. Artinya apa? Bayi perocot, ya lahir, itu sudah punya pendapatan 5 juta kalau di Surabaya. Karena kan jumlah penduduk itu kan tidak melihat ya umurnya berapa. Pokok ada tambahan jumlah penduduk, maka di situ dari kapitanya, income-nya itu berapa. Orang yang lanjut usia juga sama gitu. Jadi itu PDRB per kapita atau per kapita income. PDRB bagi jumlah penduduk per kapita income, tingkat perekonomian satu wilayah. Kemudian bangkit dan kembalikan untuk barang. Kalau barang apa? Jumlah lapangan pekerjaan, jumlah tempat pemasaran, luas lahan industri dan seterusnya. Ya, ini adalah faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita mau memodelkan di sini ada linear regresi Y sama dengan A plus BX misal gitu ya, atau AX plus B misal gitu. Maka X-nya tadi itu adalah ya tadi pendapatan, kemudian X-nya itu bisa luas lahan kegiatan, X-nya itu bisa luas lahan industri misal gitu ya. Loh Pak, berarti kalau misalnya modelkan begitu harus banyak analoginya kan gitu ya, banyak kegiatan yang kita harus lihat. Kan kalau misalnya modelkan untuk dapatkan persamaan itu kan minimal ada 2 titik. Kalau ini ya mungkin 3 titik gitu ya, 3 titik baru bisa kita modelkan. Nah ini flowchart-nya ya, jadi ada data sosioekonominya, kemudian pengubah bebasnya, diuji korelasinya, apakah dia berkorelasi terhadap faktor Y-nya, misal gitu ya. Kemudian diuji statistiknya, kewajaran dan seterusnya, lolos, maka variabel itu bisa dipakai untuk ada variabel tadi harus punya linear related, artinya dia punya hubungan yang bagus terhadap variabel Y-nya tadi. Kalau Y itu berarti trait, maka X-nya itu harus ada hubungannya yang baik. Maksudnya ada berhubungan, benar-benar berhubungan begitu ya. Misal kalau kita mau modelkan tadi pembangunan mall, kita tidak bisa modelkan itu terhadap misalnya jumlah lantai. Kalau jumlah lantai iya ya mungkin ya masih bisa. Pokoknya yang dia harus berhubungan ya. Jadi kalau misalnya ini ya jumlah karyawan bisa, jumlah staf bisa, luasan lahan bisa. Ya, itu adalah untuk yang pemodelan terkait dengan tarikan tadi. Kemudian juga berkorelasi yang bagus ya. Nanti dilihat nilai korelasinya ya. Dan kalau diproyeksikan dia benar gitu ya. Tidak aspeknya atau dia cenderung untuk ngacak gitu ya. Nanti kita lihat ya ini ya, apa itu yang dia tidak bisa kita pakai untuk sebagai regresi yang baik. Nah, ini adalah contoh untuk persamaan regresi. Kita bisa pakai yang linear regresi sederhana, Y sama dengan AX plus B, atau yang dia multiple linear regresi. Ya, ini yang linear, non linear. Kalau non linear dia bisa polinomial ya, atau dia power regresi dan seterusnya. Yang ini multiple ya, multiple linear regresi. Jadi kalau multiple berarti variabelnya bisa banyak, bukan hanya satu variabel. Dia dipengaruhi oleh luasan lahan, jumlah karyawan atau jumlah stand misal gitu. Kalau misalnya hotel tingkat terhuninya gitu ya, atau apartemen ya, terhuni apartemen, luasan lantainya atau luasan lahannya, kemudian lahan parkirnya misal gitu. Kita buat korelasi atau kita buat multiple linear regresi seperti ini ya, ada X1, X2 sampai Xn. Nanti pakai Excel seperti yang kemarin saya tunjukkan. Nah ini contoh integrasi, model integrasi ya. Ini yang ke sekolah misal gitu ya.
Y mobil itu jumlah trip mobil yang dia tertarik di kegiatan yang bersifat sekolah itu adalah minus 179,8 plus 0,426 pangkat X ya, pangkat X. Yang motor ini rumusnya ya. Dengan Y adalah jumlah bangkitan perjalanan mobil atau kendaraan, motor juga sama bangkitan perjalanan motor. X itu adalah jumlah warga sekolah. Warga sekolah itu bisa jumlah guru, karyawan, dan siswa. Di mana rasio rata-rata luas lantai per warga sekolah adalah 2,7 meter persegi. Jadi ini rasionya ya, rasio satu siswa atau satu orang yang ada di sekolah itu bisa menempati 2,7 meter persegi misalnya gitu ya. Ini dari Mawardi. Ini Bu Ervina ya, jumlah bangkitan perjalanan mobil motor kendaraan untuk universitas. Ini Pak Cahya. Ini Pak Cahya. Ini Vera dan seterusnya. Lihat ya. Ini modelnya ya. Ini contoh-contoh ya, contoh. Nah, kemudian ini regresi modelnya ya. Apakah data ini terlihat bagus? Ya, karena dia langsung gitu. Tapi dia kok di sini berarti X-nya 0 tapi ada perjalanan. Nah, kan bagaimana bisa kan gitu. Harusnya bagaimana? Ini harusnya di 0 kan gitu ya, di 0 kan. Ya. Nah, terus nek modelnya ini, datanya sak karepe dhewe ngene. Nah, kan ini dari beberapa model, dari beberapa data yang ada tadi, kemudian kita coba untuk kalau kita lihat min-nya, ya ini min-nya di sini. Ini contohnya ya. Nah, apakah bisa kita ubah-ubah begini kan gitu? Kan enggak toh ya. Jadi harus benar-benar regresi berdasarkan perumusan dari statistik atau pakai trendline yang ada di Excel. Nanti kita ketemu berapa perumusannya. Nah ini adalah Y sama dengan A plus BX kan gitu ya. Dimana ini sama dengan ya alfa itu adalah B sama dengan tangan alfa ya, B sama dengan tangan alfa atau pemiring ini loh. B itu adalah pemiringannya tadi ya, tangan alfa. Sedangkan A itu yang di sininya ya. A. Sebisa mungkin nilai A itu sama dengan 0, jadi Y sama dengan BX gitu aja. Itu yang bagus ya, karena ketika dia di sini maka ketika 0 X-nya maka tetap seakan-akan ini kan ada tripnya ya, padahal itu kan di lapangan kan tidak seperti itu ya. Jadi misalnya X-nya itu populasi gitu ya, ketika populasinya tidak ada tapi tetap ada karena ada A-nya tadi ya. Ono wong iki kok ono perjalanan nih apa kan gitu. Harusnya bagaimana? Ya dinolkan. Ya dinolkan. Harus digeser ke bawah. Ya. Nanti kalau pakai Nah, ini kembali lagi ke yang contoh soal yang tadi ya. Di contoh soal yang tadi untuk kabupatennya tadi 1, 2, 3, 10 ya kan, jumlah populasinya ini, kemudian datanya ini ya terkait dengan bangkitan, yang di sini terkait dengan tarikan. Kemudian berapa jumlah bangkitan perjalanan Bintang 1 tahun 2020 ya, dengan data time series yang ada populasi itu ini PDRB ini selama sekian tahun. Maka kita harus tahu dulu model untuk yang baik itu bangkitan maupun tarikannya dulu. Kemudian time seriesnya ini penyelesaiannya ya. Maka dari model yang ada tadi kita pilih yang populasi dengan tip productionnya ya. Tadi kan pertanyaannya apa?
reproduction-nya. Berapa perjalanan bangkitan? Ya, bangkit perjalanan di zona 1. Berarti artinya apa ini? Yang di sini, ya, yang di sini. Nah, ini kita modelkan dengan kita insert grafiknya itu kita pakai yang scatter, ya, yang scatter. Kita pakai yang scatter, nanti akan muncul grafik seperti ini, ya. Nah, setelah itu kita insert trend line ya, add trend line-nya, ya, trend line, maka kita akan pilih nanti trend line-nya ini yang linear regresi, ya. Kemudian set intercept-nya itu di 0, jadi intercept-nya itu nanti di 0 kan, Ini harus kita set intercept-nya ini sebagai di 0, ya, sehingga tidak punya nilai A. A-nya nggak ono, ya, hanya nggak ada. Yang ada adalah nilai B, kemiringannya ini, ya. Nah, kemudian ditunjukkan nilai equation-nya, persamaannya, dan juga R square-nya. R square itu nilai yang menunjukkan salah satu parameter untuk menunjukkan validitasnya. Jadi apa itu? Modelmu itu valid kalau R square-mu itu mendekati 1, ya, mendekati 1, maka dikatakan jadi valid. Kalau dia kurang dari 1 atau kurang dari 0,75 kalau salah ya, 0,7, maka dia atau kurang dari 0,5, maka dia kurang valid. Atau kalau misal dia multiple linear regresi, nilai 0,5 saja itu sudah cukup bagus kalau multiple linear regresi, ya. Jadi R square-nya cari yang kira-kira ya lebih dari 50% kalau multiple linear regresi, ya. Nah, ini berapa ini? Ini Y sama dengan 0,001 X dengan R square berapa ini? Nggak ketok. Berapa, Mbak? Kelihatan kamu? Yang 3869 kayaknya, Pak. Atau 8869. Mungkin 8869 mungkin ya. Kalau 38 mungkin tidak ya, 88 mungkin ya. Saya juga nggak kelihatan. Ternyata 88. Ya, ini ya, ini 8869 ya. Ini hasilnya. Nah, sehingga yang namanya tadi apa OI-nya tadi atau apa Y-nya tadi itu adalah 0,001 kali populasi. Itu adalah rumusan untuk bangkitan perjalanan. Ya, dari rumus dari data yang ada di sini. Nah, kemudian yang di sini ini kalau trip attraction-nya sama. Nah, dimodelkan ya, dari situ tadi pakai scatter, kemudian add trend line, kemudian di intercept-nya dibuat di 0 ya. Nanti dia kalau ini diteruskan garisnya itu ke 0 gitu ya. Kalau tadi kan ada A. Nah, itu tidak bagus kalau di model navigasi ya. Jadi dinolkan. Nah, ini menjadi lebih relevan gitu dengan yang ada. Nah, kemudian baru di sini tadi sama ya. Sama. Nah, ini sama ya tadi ya caranya ini ya caranya. Ini summary outputnya kalau untuk melihat dari regresinya. Jadi Anda bisa banyak cara ya, trend line bisa, atau kamu juga pakai yang data tadi ya. Data itu nanti kita lihat regresi ya, regresi klik gitu ya. Karena ini tadi cuma satu variabel yaitu data tarikan perjalanan data PDRB ya. Ini kan Y, ini variabel Y, yang ini adalah X-nya. Karena X-nya cuma satu ya regresinya nanti satu ketemunya persamaannya. Ya. Ini pakai yang input data tadi, ada regresi di select mana yang dia sebagai variabel X, mana dia variabel Y. Dan ini variabel X-nya, ini variabel Y-nya. Ya, kemudian ini tadi ada output range-nya. Nanti diklik di situ, di sel di mana saja, nanti akan dia ke situ ya. Nah, ini adalah hasilnya, ujinya juga, ANOVA-nya, ada korelasinya, nanti ada kelihatan di sini.
kelihatan. Ya, ini. Ini kalau yang pakai yang tadi ya, yang rumusnya yang tadi, ya beda-beda sedikit. Nah, kemudian dilihat apa berdasarkan time series yang ada, penduduknya kan tadi kan kita kan tahun 2020 berapa kan gitu ceritanya ya. Kita kepingin tahu berapa jumlah penduduk pada tahun 2020, berapa nilai PDRB pada tahun 2020, supaya nanti bisa masukkan nilai kebersamaan yang sudah kita buat tadi. Nah, kitanya 0,01. Nah, ketemu tahun 2020 jumlah penduduknya nanti 70, yaitu 748.000. Sehingga ketemu tripnya adalah 748 trip per hari. Sedangkan tarikannya ketemu ini 1.100 atau 118,6 trip per hari. Atau sekitar berapa ini? 119 trip. Ya. Oke. Kadang-kadang saya juga bisa munculkan ini ada apa? Gambarnya toga wisuda gitu ya. Ada topinya wisuda, kadang pakai kacamata gitu. Itu lebih bagus ya. Atau pakai lipstick ya begini, atau alisnya ditebelin gitu. Maybelline ya. Pokoknya alisnya pakai apa? Kayak Maybelline. Ya wes. Ada pertanyaan? Hans, silakan. Atau Berna sama Teresia ini dari tadi apa pakai apa ini? Fasilitas yang ada di Zoom ya. Baru. Hans, mau tanya Hans? Belum, Mbak. Belum ya. Oke, yang lainnya mungkin ada pertanyaan Vigo atau yang lainnya Bintang, Agustinus. Belum, Pak. Belum. Tavia. Belum, Pak. Belum itu bisa dua hal ya. Mengerti dan super gak ngerti kan gitu. Atau sebenarnya agak bingung sama itu tadi, Pak. Yang Ya, apa namanya bangkitan rumah itu loh. Kan kalau tarikan kan kayak istilahnya itu tempat bepergian, tempat menuju kayak gitu kan, Pak ya. Kalau rumah ke rumah, kalau dari rumah dari tempat kerja ke rumah, kalau rumah jadi bangkitan kan aneh gitu, Pak. Kan bangkitan kan tempat kayak dari bukan ke. Jadi gini. Trip generasi, ya ini kita ingat dulu ya. Ini kan kita mau memodelkan ya, ada namanya trip generasi, ada trip assignment, ada model. Ini yang pertama kita ini adalah untuk memodelkan trip generasi dulu. Trip generasi, ya, trip generasi. Nanti ada model yang namanya trip distribusi, ya, ada asal tujuan. Jadi dari zona 1 ke zona 2, zona 1 ke zona 3 berapa, zona 1 ke zona 4 berapa, misalnya begitu. Itu ada sendiri, ya. Nah, yang sekarang ini adalah memodelkan atau menghitung jumlah orang yang melakukan perjalanan dari suatu zona. Gitu. Ya. Ini kalau ini tadi kan contohnya kan zonanya adalah kabupaten A, ya, kabupaten A, B, C. Atau kabupaten 1, 2, 3 sampai 10 tadi atau berapa. Ya. Nah, bagaimana kalau zonanya itu, misalnya begini, bagaimana kalau misalnya kita mau modelkan, misalnya kita mau bangun tadi ya perumahan itu perumahan baru, ya, perumahan baru. Terus sekarang itu kan gini, orang kalau mau bangun perumahan atau dia harus punya IMB dulu. IMB itu didapatkan kalau Anda sudah mengkaji terkait dengan aspek teknis atau kelayakan secara teknis, finansial dan seterusnya atau lingkungan dari suatu kegiatan tadi. Maka nanti Pemkot itu akan mengeluarkan IMB-nya. Tapi selama itu tidak ada, ya, maka IMB nggak keluar. Nah, salah satunya adalah mengurus terkait dengan kajian andalalin. Andalalin itu ada di Permen
75 tahun 2015. Maka satu kegiatan dengan luasan misalnya untuk rumah atau bangunan gedung lebih dari 2.500 meter persegi wajib Anda lalin. Wajib Anda lalin. Misalnya bangun kos-kosan misalnya gitu. Bangun kos-kosan itu 50 kamar misalnya gitu. Ya, kos-kosan 50 kamar. Ya. Nah, dihitung berapa luasannya kos-kosannya itu. Kalau misalnya satu kos-kosan itu dia luasannya berapa? 3 kali 3 kan 9, katakan 10 meter persegi. 10 kali 50 berapa? Dia lebih dari 2.500 nggak meter persegi? Kalau lebih, wajib Anda lalin. Dia harus ngurus izinnya itu. Jadi kos-kosannya itu tidak bisa dibangun sebelum dia mengurus izin mendirikan bangunan. IMB tidak bisa keluar sebelum ada rekomendasi Anda lalin. Anda lalin tidak bisa keluar, ya harus disusun bagaimana dampaknya. Nah, itu ceritanya begitu ya. Jadi, saya kepingin tahu nih, berapa sih kalau misalnya saya itu bangun kos-kosan dengan 50 kamar itu, nanti yang menghuni kamar saya itu nanti itu berapa jumlah perjalanannya, ya, berapa jumlah orang yang melakukan perjalanan keluar basis rumah, reproduction, ya. Nah, berapanya tadi itu adalah tergantung dari variabel-variabel. Kita bisa modelkan pakai regresi linear tadi, misalnya Y sama dengan AX plus B, misal gitu ya. Karena A-nya itu A-nya AX ya, AX plus B ya, sorry. Karena B-nya tadi itu tidak boleh dinolkan, maka harus Y sama dengan AX kan gitu ya. Y sama dengan AX. Nah, X-nya itu apa? Variabel apa yang bisa mempengaruhi misalnya orang melakukan perjalanan? Ya, misalnya apa? Luasan lahan, misalnya begitu. Misal ya, kalau saya bangun kos-kosan cuma 3 kali 3, kemungkinan bisa dihuni cuma 1 orang. Beda kalau misalnya saya bangun kos-kosan tadi itu, ya 50 kamar, tapi 5 kali 5 misal gitu. Maka bisa dihuni oleh 2 atau 3 orang, misalnya begitu ya, misalnya begitu nantinya. Atau kita bisa kan ini bisa dihuni oleh 3 orang atau 2 orang, walaupun nanti bisa 1 orang kan begitu. Nah, berarti kan luasan kamar tadi, misalnya gitu, itu atau luasan bangunannya tadi itu bisa berpengaruh terhadap perjalanan. Nah, terus bagaimana modelkannya? Wong itu baru kok. Kita lihat kos-kosan yang sudah ada sekarang. Misalnya di sebelah-belahnya itu ada kos-kosan A, B, C. Ya, ada 3 kos-kosan. Kos-kosan 1 luasannya misalnya tadi 2.000 meter persegi. Ya. Kemudian dia ada berapa yang dia keluar masuk di situ penghuninya misalnya gitu. Ya, gampangannya begitu. Atau penghuninya berapa? Berarti kan kok penghuninya sekian kan berarti kan jumlah tripnya itu toh. Ya. Anggap aja itu jumlah penghuninya jumlah trip. Kos-kosan 2 atau kos-kosan B luasannya berapa? Kos-kosan C luasannya berapa? Penghuninya berapa? Nah, dari situ nanti bisa dimodelkan ya. Dari tiga kos-kosan tadi itu bisa dimodelkan kos-kosan. Nah, tadi kan ada A itu X dan Y dia punya, B X dan Y dia punya, C ya X dan Y dia punya. Ya enggak? Ya. Nah, baru kita bisa modelkan. Kita buat titiknya kan, ya. Kalau model itu kan harus 3 titik minimal. Kalau dia 2 titik, dia nanti akan R-square-nya pasti 1 karena dia pasti absolut benar. Kan tidak begitu. Yang namanya forecasting ataupun pemodelan itu belum tentu benar. Yang benar itu ya nggak bisa benar kan gitu ya. Wong jenenge kira-kira kan, kira-kira itu kan paling nggak harus ada salah titik lah kan. Ya, berarti harus 3 titik, harus 3 titik. Ya, nanti 3 titik itu contoh ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya, ini tadi, ini contoh ya, ini contoh kebetulan ini kan ada datanya PDRB. Kalau ini kos-kosan tadi, ini kos-kosan A, ini kos-kosan B, ini titik A, ini titik B, ini titik C. Ini kan apa? Di sini tadi X-nya apa? Luasan lahan. A tadi dia punya luasan lahan, B punya luasan lahan, C punya luasan lahan, dia punya tripnya juga. Ya, nanti kan bisa kita modelkan begitu. Paham ya? Jadi harus kita analogikan.
Jadi misalnya tadi bangun mall, ya mallnya kan anyar toh, mallnya kan baru, kan belum ada sama sekali. Kita bagaimana memperkirakan itu? Ya kita analogikan dengan kegiatan yang sama sejenis sekitarnya mall yang ada dalam kota Surabaya apa? Mall Pakuwon, kita membangun Pakuwon di timur. Ya kita lihat Pakuwon yang ada di Surabaya Tengah, Surabaya Barat, bagaimana tripnya? Apa yang dilihat? Misalnya kalau mall ya berarti ya tarikannya berapa. Jadi kalau misalnya ya berapa survei, kamu survei parkir di situ, berapa yang keluar masuk di mall tersebut. Gitu. Terus misal di satu mall itu ada 3-4 jalan masuk misalnya, ya semuanya disurvei. Gitu. Maksudnya semua jalan masuknya itu nanti akan ketahuan berapa yang dia keluar masuk di situ. Loh Pak, yang dia keluar di situ, masuknya di situ, keluarnya di tempat lain kan bisa. Ya enggak apa-apa, nanti kita survei plat nomor. Akan ketahuan berapa yang dia terakumulasi di situ. Nanti akan tahu berapa akumulasinya, berapa begitu. Ya, itu TA sendiri. Dulu ada namanya Andalalin. Ya, TA Andalalin terkait dengan pemodelan untuk dulu, tapi sekarang sudah tidak perlu Andalalin. Kira-kira gitu, Mbak. Ya ini tadi kan contoh, ini yang gampang ini yang gampang. Kalau yang agak rumit tadi, yang berbasis rumah, ya itu berbasis rumah. Kalau berbasis mall tadi tarikan. Misalnya kita mau bangun sekolahan misalnya gitu, sekolahan gitu ya. Nah atau universitas, ya tentunya kita harus lihat universitas yang ada sekarang itu seperti apa. Ada beberapa contoh universitas dengan jurusan yang sama kira-kira, kemudian kita modelkan. Loh Pak, kalau jurusan tidak sama, misalnya ini universitasnya adalah akademi kebidanan, kemudian kita lihat di teknik perkapalan dulu, itu di kode kebidanan A1 di lokasi yang beda, ya dengan karakteristik penggunanya yang kira-kira sama, gitu. Ya ini pendekatan ya. Baik, Pak, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang tanya, silakan. Adi Gunawan. Atania, Taira. Silakan Iya, tanya. Pak. Enggak tanya kamu, Mbak. Belum, Pak. Wikan Yoso. Wikan, Iya Pak. enggak tanya kamu. Kenapa Pak? Enggak Pak. Oh. Ya wes, ngerti ya semuanya ya. Insya Allah. Apa wallahu a'lam bishawab. Enggak ya. Insya Allah ngerti ya. Bismillah. Kalau enggak ngerti langsung tanya ya. Gampang kok, gampang. Ya, ini masih gampang ya. Nanti kalau sudah sampai modal split, type assignment, nah agak advance. Oke. Untuk dapat data ini terkait dengan pemodelan yang model seperti ini bisa ya dari data. Nah, caranya bagaimana? Selama kamu tidak masukkan ya add-ins-nya itu kamu tidak munculkan, ya tidak akan muncul di data ini. Jadi yang ini itu tidak akan muncul. Ya. Kamu klik data gitu nanti tidak akan muncul ini. Casing loh. Nah, ini ya data analisisnya. Ya. Ini harus dimunculkan dulu, diinstal. Karena awalnya itu defaultnya itu kalau Excel itu tidak termasuk add-ins yang ada ini data ini. Ya. Oke. Ya wes, mari Mas. Selesai kuliahnya. Pertanyaan? Kira-kira ngerti ya? Hans. Iya Pak. Nanti saya pelajari lagi. Oke, siap. Ini kamu bisa pemodelan seperti ini, iso gandelek duit, Rek. Maksudnya nanti kalau misalnya kamu nanti bisa untuk buat nyusun Andalalin. Andalalin itu kan ya minimal 30 jutaan atau 50 jutaan. Ping kan ya.
banyak kan ya. Kalau misalnya mau bangun itu kan banyak. Di Surabaya aja bangun apa saja itu kan butuh ini ya. Masalahnya adalah harus tersertifikasi kompetensi ya. Jadi kita harus ikut kursnya dulu ya di Jakarta, kemudian dapat sertifikatnya. Saya mau tanya Pak. Ya, silakan Hans. Ini apa kayak aplikasi seperti Kaji atau bisa menghitung dengan Kajinya gitu Pak? Loh, Kaji itu digunakan nanti pada saat kamu kan dari misalnya generasinya ketemu 1000 perjalanan misalnya gitu ya, dari adanya apa atau bangkitan tarikan dari pembangunan yang kita lakukan misalnya gitu ya, ada mall misalnya ketemu 1000 perjalanan. 1000 perjalanan kemudian itu kita bebankan ke jalan yang ada ya, dibebankan ke jaringan jalan yang ada, nanti dihitung apa dampaknya. Atau misalnya ya, dulu misalnya simpang itu dia tidak bersinyal, dia tidak macet, kemudian dengan tambahan 1000 tadi, kemudian kita bebankan tadi ke simpang itu, dia menjadi macet toh, jadi lebih macet misalnya gitu. Nah, semacet apa, separah apa, kita bisa hitung. Kalau misalnya kita pakai perambuan, ya perambuan. Tapi kalau misalnya kita harus pakai sequence intersection, kita hitung. Nanti dari situ keluar hasilnya, kemudian dipresentasikan, dirapatkan dengan Dishub ataupun kepolisian dan instansi stakeholder yang terkait. Kita bisa sarankan, ini sebaiknya di simpang ini kalau misalnya dibuat bersinyal, maka misalnya dengan pengaturan seperti ini. Nah, itu masuk dalam ranahnya kajian Andalalin. Nah, kalau misalnya disetujui, oke, bagus, setujui, rekomendasinya keluar, baru nanti izin kepentingan bangunannya keluar. Baru kalau sudah IMB-nya keluar, baru bisa bangun. Jadi pengembang itu sangat butuh data ini. Selama ada pengembangan, pembangunan, maka kajian Andalalin itu masih tetap dibutuhkan. Itu nggak banyak kok orang yang konsultan yang dia bergerak di Andalalin itu. Di Sidoarjo itu cuma 1-2 orang gitu ya. Dan itu katakan hanya kajiannya cuma 30 juta, tapi 30 juta ping misal gitu ya, ping 100 misal gitu. Itu kan lumayan waktu. Dan pasti ada. Ya. Saya itu berkali-kali saya dimintai tolong, tapi saya tidak bisa karena banyak apa-apa ya. Pertama kita tidak punya sertifikasinya gitu ya. Ya itulah kira-kira itu. Saya tidak punya sertifikasinya. Kalau punya sertifikasinya ya berani aja. Itu. Kamu bisa trip generasi ini sudah bagus. Nanti bisa untuk menghitung tadi ya. Kemudian kaji nanti juga bisa. Dan setelah ini ada lagi gitu ya, yang penting lagi yaitu trip assignment. Jadi 2 itu gitu. Walaupun yang lainnya juga penting. Kamu kalau misalnya merencanakan jalan lingkar misalnya gitu, demand-nya bagaimana, atau jalan tol, berapa yang dia menggunakan jalan tol misalnya gitu. Nah itu nanti ada di trip assignment. Misalnya mau membangun MRT misalnya gitu, berapa yang tetap di MRT dan seterusnya, atau kereta cepat misalnya gitu. Nah itu modelnya bagaimana? Modelnya pakai modal split misalnya gitu. Atau membangun kereta bandara, dia layak enggak misalnya gitu. Nah itu nanti bisa dihitung berapa orang yang dia berpindah menggunakan kereta bandara dan sebagainya. Pakai modal split. Jadi pemodelan transportasi ini sangat gitu Mas. Kalau softwarenya KJ itu masih bisa digunakan. Dulu itu ada software yang lain. Kita itu punya MB2, tapi masalahnya MB2 kita itu kita beli itu tahun 2003, 2004-an nggak salah kita beli itu. Tapi dongle-nya itu loh, kita itu hilangan dongle. Ada pemodelan terkait dengan transportasi, kita bisa pakai MB2.
Atau enggak tahu kalau sekarang sudah ada track-trackannya ya. Tapi ya jangan. Gitu. Ada visum juga ada modelnya. Ya. Kan diajarkan di sini. Ya, nanti kalau mau ya di S2. Gitu. Oke. Hans? Itu Hans. Iya Pak, paham. Jadi kajinya itu masuk dalam cara penyusunan modeling ini Pak ya? Iya. Kaji itu nanti dibutuhkan pada saat menghitung kinerja ruas maupun simpang. Ya. Without project dan with project. Misalnya gitu. Jadi ada dua kondisi. Kalau tanpa project itu bagaimana, kalau dengan project seperti apa perubahannya. Nah, itu nanti dibandingkan. Ya. Itu. Ada lagi yang tanya? Kalau tidak ada yang tanya, ya sudah. Akhirnya sampai di sini. Hari Kamis gimana? Ada kuliah? Kamis itu tanggal berapa tuh? 25 ya? Tanggal 24, Pak. Oh, 24 ya. Tapi masuk itu ya, masuk cuti bersama ya. Iya, cuti bersama. Tapi tanggal 29-nya masuk toh, ya, tanggal 29 masuk. Kalau kelas lain tuh masuk. Jadi tanggal 29 ada kuliah, tanggal 24 dan 29. Pokok hari Selasa minggu depan itu ada kuliah. Kamis minggu ini kita sepakat tidak ada kuliah. Yang lainnya juga sama. Ya. Kecuali kamu ingin kuliah, nanti dibuka kuliahnya. Kalau tanggal 31 apa ada kuliah Pak ya? 31 itu, nah, cuti nggak tahu, cuti bersama. Biasanya ada ini, saya belum tahu ya edarannya yang terbaru. Yang jelas hari Kamis itu libur, Jumat libur pasti ya. Kemudian hari Senin saya nggak tahu, Selasa masuk, jelas begitu. Itu ya, oke. Oresi Kevin, gimana Mas? Kevin? Aman, Pak. Aman, oke. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya wes saya kira sampai di sini. Ya, wah, Wikan potong rambut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih. yo, hati lo ya, COVID-nya lo ya. Di ITS itu ada yang sudah kena dan meninggal, ada beberapa dosen. Ya, hati. Oh, hati-hati. Sekarang Iya Pak, hati-hati juga Pak. Hati-hati juga, Pak. Oh, dibilangin Pak, biar nggak nakal Pak. Sopo. Ya, Pak. Ya wes, oke. Yuk. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.